Di pohonnya kok jadi begini ya? Minggu lalu nggak begini ini. Halo semuanya, berjumpa kembali di Wedang Ronde. Yoi. Wenak nendang bareng Ronald dan Devi. Anjay. Ya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas ya tentang pergaulan dan sosial nih. Dalam rangka apa lu mau bahas ini? Dalam rangka kita kan habis lulus nih. Ini kan ide lu. Iya. Yeah. Kita kan habis lulus. Bener. Flashback dikit lah gitu. Ke masa bandel kita dulu. Iya, masa-masa ya kita kan pasti pernah lah SD. Nggak mungkin dong tiba-tiba lulus Bener. kuliah gitu kan. Emang lu SD udah bandel? SD ya pasti bandel lah, kayak ibarat kata Bandel kayak anak-anak aja kan? iya, berantem gitu-gitu biasa. Berantem. Main cewek? Wah, enggak dong. Main cewek mah masih jauh. Cewek SMP dia ya? Hah? Cewek SMP. Lihat mukanya loh. Hari ini kita udah ada penonton nih di belakang kita sedikit ya. Ya. Udah mulai ini ya. Udah mulai ada dikit-dikit iya. ya, baru episode ketiga ya padahal ya. Iya. Semoga ntar di episode keempat atau kelima. Akhirnya kita menemukan anak magang yang mau ke sini. Setelah kemarin kita announce ya, udah mulai ada yang lempar CV. Iya, udah ada. Kayak saya nggak dibayar nggak apa-apa. Yang penting saya mau tahu media. Lu mulai yang menurut lu masa lu udah mulai bandel tuh kapan tuh? SMA lah ya. SMA. Yakin. SMA. Yang lu ke toilet sama cewek itu Waduh. SMP apa SMA? Itu Rokok dong. Hah? SBM kayaknya. Di tolong Goblok. SBMPTN. Oh, SBMPTN. Iya. Terus? Iya kan SBMPTN kan SMA dong. Iya. Itu SMA tuh berarti ya? Iya. Lu klarifikasi berarti itu SMA. Gue lupa ingat soalnya. Hah? Cerita lu. Yang mana? Yang itu. Nggak ada. Yang ke toilet sama siapa? Bang? Apa sih waktu itu gue ke toilet tuh banyak. Someone like you ya? Wah. Semua. Wah, goblok, jangan di-mention dah. Tolong di-cut dulu bagian sini. Terus? Berarti SMA tuh ya? Iya, SMA lah. Oke. Kenakalan Yang apa yang... nakalnya tuh yang ini, maksudnya yang universal gitu, ngerti gak sih? Oh, itu universal ya? Iya, Universal Studio. Oh, itu bukan intim sih, universal Iya, tuh ya? Disneyland gitu. Oke, iya. emang dibuka buat umum ya? Iya. Nah, mulai bandel berarti lu maksudnya perkara apa nih? Perkara berantem, perkara cewek, SMA, apa perkara apa? Banyak sih ya, maksudnya kayak SMA kan lebih apa ya, bisa dibilang lebih liar lah pergaulannya. Soalnya teman-teman gue juga udah mulai ngerokok segala macam, tapi gue dulu belum ngerokok. Gue ngerokok tuh mulai semester berapa? Semester 5, semester 4 pas kuliah. Lu sama gue nggak beda jauh kan? Iya. Gue 2017-an tuh semester 3 berarti. Iya, gue semester 5. Dulu soalnya gue anti rokok karena gue masih sering olahraga kan, futsal gitu-gitu masih kenceng. Olahraganya di futsal doang, Mat. Di futsal. Oh, di futsal. Kalau misalkan di Nge-gym. kamar nggak? Iya kan di kamar kan bisa kan, plank. Iya. Nge-plank, Iya, push bener. up, sit up. Iya. Ya paling begitu-begitu aja Tapi sih. ada objeknya gak? Pengen tahu dulu nih. Nggak ada sih. Oh, nggak ada ya. Objeknya ya itu aja, karpet. Oh, karpet. Iya, buat workout kan kalau nggak pakai karpet sakit kan. Iya, iya. Harus emang ada ininya, alasnya. Oh, Gitu. kalau yang di Warakas di sofa tuh. Terus sekali jatuh. Enggak, maksudnya di Warakas tuh ada tukang sofa. Iya, ada gue tahu tuh di situ. Bener. Iya. Tukang sofa banyak kan di situ. Gue Iya. kan orang priwet ya kan, Warakas gitu, jadi dia mulai saya masak terus. Tapi emang kalau gua masa bandel gua pertama ya Apa tuh? nggak tahu ya. Rokok hitungannya bandel nggak sih ngerokok? Bandel lah. Maksudnya kan Menurut mata orang tua sih bandel ya. iya kan karena ini menurut orang umum kan itu sebuah hal yang mungkin melenceng gitu lah, Iya, karena lu iya. kayak ya itu ada dari segi kesehatan segala macem itu Betul, kan betul. sebuah ya mungkin sebuah kenakalan kali ya. Iya kenakalan kan. Iya. Ya berarti gua rokok. Kedua sih kalau gua berantem nggak begitu sering ya. Ya udah, gue nanya deh. Apa tuh? Lu berdua nonton bokep kapan? Wah, nonton bokep Wah gua sih. SD gua. Kalau gua jujur hampir kalau SD SMP SMA tuh hampir nggak pernah Mek. Gue SD sama Feby anjing.
Iya. Gue Feby. Karena si Ini Feby. banyak nama yang disebutkan. Karena si Feby itu bandar kan. Bandar di sekolah ya. Enggak, jadi gini, Feby tuh kan di dekat Ntar rumah. next episode kita undang Feby ya. Boleh. Iya. Kalau kalian nggak tahu Feby siapa itu, kalau misalkan lu sering ngikutin Ronald nih, Instagramnya Di Ronald, Instagram. kayak di story-nya atau mungkin di story gue tuh Feby kadang Sering ada muncul ya. Jabawokis. Iya, jadi Feby itu dulu deket rumahnya itu ada ini kayak tukang counter HP Rumahnya yang sekarang kan? yang Yang di Priuk sekarang Priuk, kan? Masih kan? Iya. Ada counter HP tuh di situ. Nah kan dulu kan HP masih kayak Nokia segala macem kan. Bener. Dulu kalau misalkan mau download game apa segala macem kan masih ke counter tuh buat ngisi kan. Bener. Apa musik segala macem. Nah dia ngisi di situ tuh. Terus tiba-tiba langsung kayak, gua ada nih video gini-gini, nonton lah gitu. Terus ya udah tuh pas gue lihat, anjing videonya kayak gini lu dapet dari mana? Dia bilang kayak gitu, ada deh dia bilang. Ya, terus gue sempat kayak ini lah transaksi gelap. Nggak, tapi pada saat itu handphone lu udah bisa tuker-tukeran gitu? Bisa Bluetooth kan? Oh, kalau Bluetooth gua mah nggak udah bisa. Karena SD, SMP, SMA pun, SMA awal ya, gue tuh masih pakai handphone yang ya nggak ada fitur-fitur begitulah. Pakai PSIA, Nokia yang dulu nomor, gue pakai Nokia 1110 tuh, apa 1111 gue lupa. Jadi belum ada begituan. Gue lupa tuh. Lu BB make gak? BB gue sempat make. Ah iya berarti bisa, berarti. Tapi gue belum BB tuh waktu itu, soalnya kan masih SD kan. Terus itu belum BB, gue masih Nokia N70 apa gue lupa tuh. Oh berarti maksudnya layarnya udah bukan kuning lagi dong? Udah enggak, Nah cuman kalau ya rada pakai burem layar ya. kuning gimana ini? Gue ngeliatin apaan layar kuning kan nggak bisa. Ini Tetris. Ya goblok. Ular. Ya. Sama kayak ular Tapi aku. gue nggak pernah maksudnya gue nggak pernah nonton begini ya. Itu nggak pernah. Kalau dulu gue SMP pernah dulu kan zamannya Multiplus namanya, modelan warnet. Iya. Itu sekilas di sebelah gue ada yang setel. Cuma kalau gue enggak sih. Lebih sering langsung ya. Enggak juga. Oh, enggak juga. Sih kalau pas SMA SMP mau ke akhir, itu baru kayak temen gue dan gue tuh karena memang jujur ya gue ngomong kasar aja, kayak ngomong tai atau anjing aja. Itu SMA 2. SMA 2 tuh. Karena temen-temen gue sekelas itu memang geng-geng yang bandel ini. Nah gue dari dulu tuh selalu dididik gue nggak boleh ngomong kayak begitu. Oh, oke. Umpatan-umpatan kayak gitu gue nggak boleh. Akhirnya SMA gue baru-baru begitu. Cuma kalau kenakalan gue yang paling pertama ya memang soal perempuan sih. Nih lu pertama kali kayak clubbing atau kebar gitu kapan? Lu nggak usah nanya, lu tahu. Gue kan di sini sebagai host kan. Oh iya. Ini Anda sebagai star ya. Pada hari ini kita kedatangan seorang guest star ya. Gue pertama kali, jadi kan dulu memang ada niat pas sudah lulus SMA, pengen tahu nih clubbing kayak gimana. Anak party. Party kayak gimana sih, bar kayak gimana sih, ya kan? Karena pada teman-teman gue SMA itu banyaknya sering ngomongin tempat kayak begitu. Akhirnya lulus SMA, gue nggak ke bar sendirian. Akhirnya gue sama Devin ini dapat job beatbox ya. Bukan sama gue doang tuh waktu itu. Bukan, ada Ada lagi. lagi. Siapa tuh? Sama abang lu berdua. Sama Beli Dani waktu Iya. itu. Dia kan sekarang Terus? di Bali kan. Bertiga. Kayak ada satu lagi deh. Oh satu lagi, capek lah ngomongin dia. Enggak, yang wanita. Iya gue belum sekolah. Iya. Belum dong pada saat itu. Lang kita ke bar belum dong? Yang di Gading. Oh iya. Iya kan. Banyak ya. Gak usah disebut lah kalau itu lah. Jangan lah. Jangan disebut lah. Itu pertama kali gue ke bar sama Devin. Waktu itu job beatbox. Kita juga pertama kali nyobain bir kan situ. Kalau gue enggak. Oh kalau gue iya. Kalau gue tuh nyobain bir karena apa ya, maksudnya gue kan dari keluarga Batak ya. Nah itu kadang kalau acara-acara Batak gitu kan suka ada yang minum-minum Iya, gitu. minum, Nah iya. bokap gue tuh kayak sempat beberapa kali kayak ini coba aja segala macam gitu. Mungkin ya bokap gue juga biar gue tuh nggak apa sih, maksudnya nggak katro-katro banget gitu loh soal kayak gituan. Nggak bandel di luar lebih tepat. Iya, soalnya kan ya bokap gue cowok, gue juga cowok, maksudnya ya boys will be boys. Ada lu bokapnya cewek lu. Hah? Siapa? Papaku lagi jalan sama suaminya. Itu cowok sama cowok dong anjing. Itu cowok sama cowok bangsat. Ngentot.
Iya, karena kan dulu gue nggak bisa minum bir, Mek. Akhirnya gue pertama kali minum bir lumayan banyak itu yang job kita itu. Job beatbox itu di bar, di Pik. Itu udah rokes banget tuh ya. Mabok gak? Hitungannya anak segitu mabuk nggak ya waktu itu kita? Enggak sih, sebenarnya tipsi aja. Iya, tapi ya gitu namanya juga baru apa ya gede, maksudnya? baru gede. Baru dapat nuansa kayak gitu kan jadi norak. Katro biasa. Pulang teriak-teriakan di motor. Katro biasa, katro banget. anjing. Kacau udah. Tapi paling bandel, lu ngapain? Paling bandel. Soal apa deh? Jangan ngapainnya deh, terlalu menjurus. Ini secara individual apa gimana? Individual, Bang. Individual. Cewek dong. Kalau cewek kan nggak individual dong. Individual tuh kalau misalkan ya mungkin cewek, tapi misalkan kayak gue nyewa apa gimana gitu. Ya oke deh, soal apa deh? Cewek dong. Ya cewek. Cewek dong paling bandel ya. Iya. Iya, sama kayak gua. Cuma kalau sekarang, maksudnya kita kan kalau flashback di umur kita sekarang flashback ke yang 3 tahun lalu, kayaknya ngelihat anak-anak segitu, ngapain sih lu anjing? Iya kan? Tapi lu nyadar gak sih sekarang kalau misalkan kayak lu datang ke tempat clubbing atau bar gitu, kebanyakan anak-anak yang di bawah umur gitu. Banyak SMA banyak. Iya, yang kayak baru dapat KTP. Kalau enggak dia kayak apa? Masuknya ya pakai KTP temennya satu gitu. Kalau kita ngelihat diri kita yang dulu, emang katro sih. Mau ngapain sih gitu kayak. Tapi ya wajar kali ya. Emang fasenya begitu ya. Cuman gue rada kaget sih, maksudnya kayak sekarang gue aja dulu kayak SMA atau SMP gitu nggak kepikiran gitu kayak mau masuk pubbing atau enggak ke bar gitu sama teman-teman gue nongki tempat kayak gitu. Mungkin nongkinya dulu gue ya paling di warnet anjing. Iya. Paling jauh juga di warnet tuh, main warnetnya udah deg-degan banget kayaknya tuh anjing. Bangsa. Billing 5 jam tuh kayaknya anjing udah 3 jam nih. Bangsa sisa 2 jam lagi. Gue deg-degan banget itu udah biasanya udah mau jam 7, udah jam 6. Anjing sekarang tuh gue kalau ngelihat, bisa gue ke bar gitu ya, ngelihat anak-anak SMA yang baru masuk, yang masih PT cepet, tapi udah nyakokin temennya sampai dijambak begitu loh. Wah, kayak gue ngelihat, ya tuh gue pernah sih kayak gitu. Anjing malu juga ya. Iya. Tapi kita begitu cuma sekali sih, Iya. iya kan? Sisanya nggak, maksudnya nggak begitu. Ya udah lu minum beli ya udah. Nggak yang semua lu paksa untuk PT. Tapi gimana ya, maksudnya agak ironis juga sih ngelihatnya. Maksudnya Pergaulan ya, zaman sekarang. Iya mungkin kayak maksudnya apa ya? Mungkin kayak mereka mikir ya udah suka-suka gue gitu, duit gue mau segala macem gitu, pergaulan gue. Cuman ya gimana ya, gue lebih ngeliat ke peran orang tua sih. Kayak maksudnya iya dong, maksudnya kok bisa sebebas itu mereka gitu. Sedangkan kita dulu kayaknya nggak segitunya sih. Iya, nggak segitunya gitu loh. Bener. Maksudnya masih dipantau segala macem gitu kan. Bener. Kayak pulang lewat dari jam 6 aja ditanyain di mana segala macem gitu. Kok bisa gitu loh, mereka tuh izinnya gimana gitu anjing. Sebenarnya bukan ngelatih anak untuk apa ya, untuk biar nggak kaget sih. Sebenarnya ngelatih anak untuk kayak lebih punya tanggung jawab aja jadinya kalau. Tapi jatuhnya bahaya. Dalam artian gini ya, maksudnya lu masih di bawah umur nih, masih di bawah 17 tahun, lu belum punya kontrol diri. Itulah yang dimana terkadang banyak kasus kayak di clubbing, kelar lu minum-minum berantem di luar, masalah senggol-senggolan, masalah cewek segala macam, banyak lah gitu kan kasusnya. Menurut gua orang-orang begitu nggak bisa ke PRJ tuh. Kenapa? Apalagi bintang tamunya Sheldon Seven, Iwan Fals tuh nggak bisa. Kenapa? Rame banget kan. Dia nggak mau senggol-senggolan, nggak mau ke situ. Nggak mungkin dong. Kalau di situ kan senggol-senggolan mereka lagi nggak tipsi. Iya bodo amat anjing, intinya lu berantem perkara senggolannya, bukan perkara tipsinya, bener gak? Tapi tipsinya itu yang bikin ini, yang bikin trigger ya. Makanya karena nggak ada kontrol diri. Iya itu. Karena ya masih di bawah umur segala macam kan, masih gimana ya namanya juga masih jiwa muda banget gitu loh, ngerti gak sih? Kayak masih wah gua nih yang paling jagoan nih. Tapi lu pernah nggak berantem di klub? Enggak sih gua. Nggak pernah. Sama sih, gue juga nggak pernah. Mana nggak pernah anjing. Waktu itu gue nemenin tuh ke Pik bangsat. Entar mau ribut sama orang perkara cewek. Gue kayak males banget. Iya, gue lagi. Kronologi begini. Ini juga ntar kalau video di-cut gue lagi. Dia yang ngomong, gue yang kena gitu aja. Kronologinya itu cewek singkat cerita kesemsem sama gue. Ya kan, lagi call tiba-tiba ada cowok yang bilang, ngapain sih si bangsat ini ya, dia bilang gitu. Masih teleponin lu, dia bilang gitu. Wah, gue juga panas dong.
Maksudnya gue siapa nih nggak kenal si bangsat ini, dia bilang. Akhirnya gue call back lagi, gue bilang coba ngomong sama gue ada, gue bilang. Di telepon mah kayaknya, gue gila, kayaknya akamsi banget, iya kan? Akhirnya gue ajakin ketemu di Peak. Pas ketemu kayak Chipmunk. Ya pas ketemu kita ngobrol dulu deh bang. Ya. Pas datang gue udah tanya tuh, gue lupa waktu itu namanya siapa. Siapa nih yang namanya ini? Iya bang, gue bang. Anjing, secara kita waktu itu di Peak sering ya kan, security berpihak pada kita tuh semua tuh. Gitu, karena memang kita kalau gue sendiri juga dibiasakan bergaul untuk yang apa ya, nggak milih-milih orang juga, dan lu inget sama orang sekitar lu lah gitu. Kayak kalau kita datang kan juga kita sering beliin rokok buat siapa lah yang ada di situ gitu. Akhirnya udah diajak ngobrol doang lah, anjing gue bilang. Cuman ya itu sih maksud gue, kalau kayak ya itu kan kasusnya kalau berantem ya. Iya. Ada juga yang kayak kasusnya jadinya kayak kecelakaan gitu kan. Oh iya. Pahit-pahitnya gitu. Pahit-pahitnya. Ya maksud gue gimana ya? Ya lu ya oke lah, maksudnya lu mau minum-minum oke, tapi ya lu harus bisa ngontrol diri lu gitu loh. Karena kan lu masuk ke tempat umum yang lu juga nggak tahu gitu loh orang ini tuh siapa gitu. Maksud gue jangan sampai hal itu tuh ngerusak masa depan lu, terus juga jadinya lu kena masalah yang menurut gua itu tuh masalah kecil, jadinya kayak konyol aja gitu loh, jadi gede segala macam. Taunya dia punya backingan kayak gimana kan lu nggak tahu gitu loh. Makanya jangan so jagoan lah. Iya, maksud gua ya apalagi orang friendly aja lah, ya. friendly aja Itu, lah benar, gitu. benar. Karena kan kita emang kesono kan pengen seneng-seneng. Ini pesan kita buat anak-anak muda ya yang mau mulai mungkin cobain klub, cobain bar. Tapi ini nggak disarankan gitu loh. Iya. Ini disclaimer dulu nih, nggak disarankan. Tapi ketika lu ngerasa lu udah punya kontrol diri deh, Iya. setidaknya setelah lu denger ini lu tahu nih apa yang lu harus lakuin atau bagian mana yang lu nggak boleh terobos, Iya, iya. kayak gitu-gitu kan, kayak gitu. Apalagi kayak misalnya pulang tipsi, wah dulu ya ini sepengalaman gua. Dulu itu gue muda, umur gue masih belasan gitu. Dan gue bersyukur sih, maksudnya fase itu udah lewat. Di umur gue sekarang yang 23, gue nggak nyari gituan lagi gitu loh. Dulu kan ibarat begini, gue punya followers banyak. Muka gue juga nggak jelek-jelek amat gitu. Jadi kayak ngerasa, apa ya, di klub tuh kayak, anjing cewek mana juga bisa gue rangkul. Dan bahkan banyak yang nyamperin gue sendiri gitu loh. Nah pada saat itu, ya akhirnya jadi kenal banyak cewek. Kita yang maksudnya apa ya, nggak bisa berhubungan baik sama pacar kita jadinya karena banyak cewek-cewek yang akhirnya datang juga ke hidup kita gitu kan. Nah di situ bahayanya kayak gini, ini buat cewek-cewek ya terutama ya, jangan pernah datang sama orang yang nggak lu percaya atau sama orang yang nggak bisa ngejagain lu sebenarnya. Untuk percaya atau enggak itu kan susah ya untuk divalidasi gitu loh. Maksudnya, lu udah kenal lama sama dia pun juga nggak bisa lu 100% percaya sama orang. Kalau gue gitu ya, soalnya gue emang susah gitu percaya sama orang. Sama. Lebih ke lu sih, lebih ke lu yang harus bisa ngontrol diri lu harus bisa jaga diri lu. Batasan minum lu. Iya, jangan sampai lu udah mabok banget nih, nggak tahu, ntar bangun-bangun udah diapain segala macam. Itu bahaya. Tiba-tiba konsekuensi gini loh, teknung lalala, bingung. Bunting di luar nikah. Bingung tuh. Ya kan, orangnya siapa nggak tahu. Bingung. Karena lu nggak sadar. Udah gitu, kedua, yang ada ketika lu nggak sadar, lu telanjangin foto lu dioper ke Twitter. Wah, itu caur sih. Itu banyak banget kejadian kayak begitu. Makanya lu jangan kaget kalau misalnya lu udah ngelakuin itu 2 bulan lagi, misalnya foto lu nongol tuh di Twitter. Karena itu dijual perbelikan gitu loh. Mereka itu dijual perbelikan, Mek. Ada bisnisnya lah. Ada bisnisnya gitu, makanya jangan sampai sindiket lu gak sih kayak gitu. Wah, soalnya terorganisir banget kalau gue lihat ya. Kayaknya Cindy Sandoro. Waduh. Cindy Sandoro. Kalau gue gampangnya begini, ketika gue punya anak pun, gue memposisikan coba diri gue sebagai orang tua, walaupun gue belum menjadi orang tua. Gue mau rokok, walaupun gue belum menjadi orang tua, tapi setidaknya begini. Ini khusus anak gue yang cowok ya. Lu boleh ke bar, lu boleh minum alkohol, lu boleh ngerokok, tapi jangan minta duit sama gue. Oh iya. Untuk hal itu. Dan segala situasi yang terjadi ketika lu melakukan itu, ya lu harus bertanggung jawab. Lu harus bertanggung jawab sama diri lu sendiri. Entah lu mau berantem sama orang, entah tiba-tiba lu kenapa. Gue harap lu bisa tanggung jawab sama diri lu sendiri. Gitu sih. Bukan berarti orang tua nggak peduli sama anak. Iya, iya, ngerti. Cuma gue melatih lu
umur lu juga udah semakin bertambah, kedewasaan lu harusnya juga semakin bertambah. Nah, lu bisa bertanggung jawab sama diri lu sendiri sih. Tapi kalau dari sudut pandang gue ya, gue tuh lebih kayak gini sih. Maksud gue suatu saat punya anak, gue tuh nggak suka yang kayak ngelarang. Dalam artian kayak, oh lu nggak boleh minum alkohol, lu nggak boleh ngerokok segala macam. Tapi lebih gue edukasi dalam artian, lu kalau minum alkohol tuh Pasti. bakal begini. Pasti. Efeknya bakal begini. Lu kalau ngerokok efeknya bakal begini segala macam. Ya itu ntar gue balikin ke dia, maksudnya pilihan lu gitu. Lu mau coba terserah, tapi yang penting kan gue udah ngasih tahu gitu. Benar. Jangan karena ngeliat teman keren, terus umur lu belum cukup, lu pengen ngerasa keren dengan cara kayak itu. Menurut gua itu bukan soal keren-kerenan sih ketika lu begitu. Ya udah, itu hanya tempat apa ya, refreshing, hiburan, dan bukan siapa yang paling keren di situ gitu loh. Dan semua balik lagi, semua apapun tempatnya itu ada konsekuensinya. Benar. Itu dia gitu. Jadi pikirin matang-matang, pikirin baik-baik sebelum lu terjun di dunia perbaran ya, atau kenakalan lainnya. Kayak lu misalkan hal cewek pun itu punya konsekuensinya gitu. Semuanya lu harus tahu gitu. Ketika lu ngelakuin ini, ada kemungkinan untuk dia bunting, ya kan? Nah gitu. Sama lah kayak ngerokok juga ada kemungkinan lu bisa kena penyakit segala macem. Ya kayak gitu-gitu. Itu harus lu perhatiin sih baik-baik. Ini nih yang gue paling benci nih, di tongkrongan laki-laki khususnya. Suka banget ketika kenal sama cewek, terus jadinya digilir tuh ke teman-temannya. Wah itu caur sih. Kayak, gue kenal cewek ini nih, kemarin gue dari bar, kayaknya sih bisa. Siapa coba gue DM. Nah ini, menurut gue lu jangan ngelakuin itu deh. Karena apa ya, menurut gue itu paling anjing sih. Itu tongkrongan toksik, itu mungkin ntar ada bisa pembahasan sendiri ya. Iya. Itu karena kasihan. Maksudnya gini ya, lu mungkin terserah lah, lu nih nonton bilang, bullshit mah Ronald mikir kayak begitu. Jujur gue gak pernah ngelakuin itu. Ketika misalnya, gue sama siapa, pernah deket atau gimana, gue nggak akan rekomendasiin Devin untuk ini deketin. Bahkan kita tuh bukan tipe orang yang gini. Devin kenal sama A, walaupun dia nggak pacaran kayak sekedar gebetan aja, gue tuh nggak akan pernah coba untuk ngedeketin dia. Dan begitu sebaliknya Devin ke gue. Kayak kita itu udah sehat. punya inilah, maksudnya garis offside masing-masing gitu. Iya. Dan itu nggak bisa dilangkain. Lo kalau udah ngelangkain itu ya udah offside gitu, maksudnya udah pelanggaran. Ya lu bandel boleh, cuma maksudnya masih menghargai sisi Iya, kemanusiaan. saling respect lah satu Gitu. sama lain itu Gue sih. mau nanya, dari tadi kan lu pembahasannya untuk anak-anak yang emang SMA ya kan. Apa pendapat lu tentang anak-anak yang ibaratnya masih SMP, masih SD, yang ibaratnya Rokok. dari haroko terus juga ya Soalnya SD ke bar nggak mungkin sih. Kelihatan banget tuh. kok minum ya kan, bahkan sekarang minum atau mungkin narkoba nanti jatuhnya. Iya. Nah, pendapat lu nih sebagai apa ya, sebagai orang yang melewati masa itu kayak gimana? Oke. Gue dulu kali jawab ya. Iya, dah. Habis itu Devin, ini sebagai pertanyaan penutup juga dari Wedang Ronde episode kali ini. Pertama, kalau soal narkoba, gue hidup dari kecil di Mangga Besar, dan keluarga gue besar kebanyakan di Mangga Besar juga. Mangga Besar itu lo bisa bilang itu Las Vegas Jakarta. Gue nggak banyak temen di Mangga Besar karena dari kecil gue tuh nggak dikasih sama bokap gue untuk bergaul sama orang-orang Mangga Besar sejauh itu. Mungkin sekarang diperbolehkan, tapi gue yang akhirnya memilih nggak mau. Karena apa? Gue tahu lingkungannya seperti apa. Ujung-ujungnya kalau lu nggak ada kontrol dari keluarga atau dari diri lu sendiri, lu pasti kenanya judi, narkoba, prostitusi. Udah itu aja. Selesai. Nah, pesan gua sama anak-anak yang misalnya SD ngerokok, SMP ngerokok, ya lu tahu diri. Kalau lu belum bisa nyari duit sendiri, jangan ngelakuin itu. Karena itu duit orang tua lu. Masa lu pakai untuk beli rokok, beli ini? Ya mungkin itu lu bisa bilang itu hak lu. Tapi nggak ada sisi apa ya? Kebanggaan ketika lu ngelakuin itu tuh nggak ada gitu, nggak ada kerennya juga jadinya gitu loh. Istilahnya lu ngerokok nyari keren, tapi ini dari duit emak lu atau bapak lu, jadinya kan nggak keren ya gitu. Walaupun ini penyakit kayak gitu. Dan ketika lu semakin gede, lu harus tahu mana tongkrongan, mana circle, mana teman yang bisa membangun diri lu ke arah yang lebih positif sih gitu. Dan lu mencari circle yang dimana atau teman yang bisa membatasi lu. Ketika sampai di titik ini udah stop, jangan gitu loh. Kan ada malah temen yang malah mendukung gitu. Iya. PT-PT aja nih. Malah kayak begitu, malah didukung gitu. Lo harus udah tahu batasannya sih. Ya saran gua, kalau lu SD SMP ya nggak usah lah gitu terlalu ngerokok ya.
Karena gue tahu juga itu pasti bukan duit lu sendiri juga gitu. Mendingan lu belajar, mendingan lu cari apa keahlian dalam diri lu. Dan kalau SMA ya lu mau ngelakuin itu terserah, tapi jangan pakai duit orang tua lu. Dan lu udah harus tahu batasan lu sampai di mana, jangan katro. Udah sih, itu aja. Karena kalau lu katro jatuhnya nggak keren juga. Benar. Itu aja sih kalau dari gua ya. Harus nyari teman atau circle yang memang menumbuhkan diri lu lebih baik lagi dan mencari apa yang lu butuh di arah yang lebih baik. Benar. Gitu. Kalau lu nyari yang lu butuh di arah yang lebih jelek banyak juga. Kalau dari gue ya, gue kan tinggal di Priok nih, maksudnya kurang lebih sama lah kayak Mabes. Apalagi Priok tuh kan kayak ya deket sama pelabuhan, lu mau nyari apa juga ada gitu. Maksudnya itu kan transaksi di situ gede banget gitu. Gimana ya? Gue sejauh ini sih, maksudnya untuk kayak punya teman di Priok segala macem ya paling teman-teman SMA segala macem gitu. Itu kan emang dia juga tinggalnya di Priok segala macem. Ya, gue ngeliat pergaulan teman-teman gue dulu pas masih SMP SMA ya, maksudnya ada juga yang udah ngelewatin batas-batas yang memang pada saat itu nyokap sama bokap gue tuh kayak ngebatasin gitu loh. Dan ya itu balik sih, maksudnya gue itu balik ke lu sendiri gitu loh. Iya. Ya itu yang gue bilang, kontrol diri lu, batas diri lu semana segala macem. Kalau dari gue sih lebih ke jangan mencoba hal yang lu belum ketahuin gitu. Dalam artian ketika lu belum research tentang hal itu ya lu jangan coba hal itu, karena lu kayak masuk ke dalam sebuah lorong yang gelap dan lu nggak tahu apa yang ada di depan lu gitu, apa yang lu hadepin sih. Lebih ke itu sih maksud gue. Ya lu harus tahu dulu nih konsekuensinya. Iya, ketika lu masuk ke situ konsekuensinya ke depan kayak gimana. Bener. Apa aja yang bakal berefek ke lu gitu, segala macem. Karena kayak misalkan ngerokok kan juga ada zat adiktifnya segala macem. Ketika lu nyoba ini dan umur lu masih di bawah umur, belum bisa nyari duit sendiri segala macem, ya lu ntar lama-lama bakal ketagihan ini kayak gini. Terus minum pun kayak gitu. Karena begini ya, kenapa dari tadi kita sebut di bawah umur? Karena gini, kalau lu udah cukup umur, pertama setidaknya lu bisa nyari duit ketika lu sakit. Benar. Lu punya pegangan gitu loh. Ketika gua ngerokok waktu gua masuk rumah sakit, lu punya pegangan itu. Tapi ketika lu belum cukup umur, lu juga nggak bisa kerja. Iya. Karena kerja tidak diperbolehkan di bawah 17 tahun juga kan. Lu sakit kenapa-napa orang tua lu yang pusing, keluarga lu yang ribet. Itu sih. Sebelum lu mencoba sesuatu, kalau menurut gua, pikirin aja konsekuensinya dulu deh. Iya. Sama kayak sebelum lu coba narkoba, konsekuensinya nih. Lu ditangkap polisi, di penjara berapa tahun? Berapa tahun lu terbuang sia-sia di dalam sel? Ya, lu di kan? penjara aja itu ntar keluar, lu udah susah nyari kerja tuh. Susah nyari kerja. SKCK lu udah ada, KTP lu pasti kecatat juga, Mek. Iya. Itu dia. Udah Sebelum laporan. lu ibarat free sex, lu udah harus tahu konsekuensinya. Iya. Ada penyakit di sana, ada resiko hamil. Ya kan? Lu udah siap belum kalau misalkan dia hamil, lu bisa ngurus anak lu segala macam. Betul. Kayak gitu. Ya paling dipikirin aja matang-matang. Iya. Kita bukan merasa paling berpengalaman, tapi kita sharing apa yang udah pernah kita lalui. Ya ini sebagai friendly reminder aja sih, maksudnya ini reminder juga ke teman-teman kalau misalkan ya emang begitu realitanya. Yang gitu, terjadi maksudnya yang terjadi seperti itu sekarang ini gitu loh. Maksud gua ya agak gimana ya, maksudnya agak ngelihatnya tuh agak ironis aja gitu. Maksud gua ketika di umur-umur segitu harusnya lu berusaha untuk mencari jati diri, tapi lu malah ya gitu buang waktu lu untuk hal-hal yang nggak kita nggak larang untuk lu ngelakuin itu sih. Iya benar, cuma lu harus punya isinya dulu deh. Iya gitu ya. Mungkin segitu aja dari kita di episode kali ini, Wedang Ronde Wenak Tendang bareng Ronald Devin. Di video ini nggak terlalu banyak lucunya. Iya ya, karena kita pengen anak-anak muda zaman sekarang juga bertumbuh, generasi-generasi yang di bawah kita juga punya motivasi atau punya integritas yang lebih baik juga. Ya ini kalau misalkan ada orang tua yang nonton juga sebagai bentuk apa ya, maksudnya bentuk ya itu lah yang gue bilang. Mengingat ya, iya. kasih peringatan nih. Peringatan. Gitu ya. Dan terakhir sebelum kita tutup, jangan pernah coba untuk coli di bioskop. Ya, terima kasih. Gue Ronald Ki pamit undur diri. Dan gue Devin pamit undur diri. Nggak apa-apa, itu udah lewat, Mek. Iya. Iya. Sampai bertemu di episode berikutnya. Di Fable.